Hai sahabat semua, jumpa lagi di Stasiun Ilmu. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mempengaruhi kita semua, introvert dan extrovert. Apakah Anda seorang introvert atau extrovert? Apakah Anda tahu seseorang yang Anda berada di tempat yang tepat? Hari ini kita akan menjelajahi dunia introvert yang luar biasa dan mengapa mereka begitu mengagumkan. Pertama-tama mari kita bicara tentang apa itu introvert sebenarnya. Introvert adalah orang-orang yang lebih menyukai aktivitas yang tenang dan menyendiri dari aktivitas sosial. Mereka mengisi ulang energi mereka dengan menghabiskan waktu sendirian dan mereka cenderung berpikir secara mendalam sebelum berbicara. Di sisi lain, ekstrovert suka bersosialisasi dan berada di sekitar orang. Mereka mendapatkan energi dari berada dalam situasi sosial dan mereka cenderung berbicara sebelum berpikir. Sekarang disinilah menariknya. Masyarakat cenderung lebih menghargai perilaku ekstrovert daripada perilaku introvert. Kita sering diberitahu bahwa sikap terbuka, karismatik, dan banyak bicara adalah kunci kesuksesan. Tapi itu belum tentu benar. Faktanya, introvert memiliki banyak kualitas luar biasa yang sama berharganya dengan ekstrovert. Misalnya, orang yang introvert seringkali hebat dalam pemikiran mendalam, membuat keputusan penting dan berhubungan dengan orang lain pada tingkat yang lebih mendalam. Mereka juga sering menjadi pendengar yang hebat, yang merupakan keterampilan yang terkadang terabaikan di masyarakat kita. Dan tahukah Anda bahwa banyak orang sukses sebenarnya introvert? Orang-orang seperti Bill Gates, J.K. Rowling, dan Albert Einstein semuanya introvert. Saya akan berbicara tentang sebuah buku berjudul Quit the Power of Introverts oleh Susan Cain. Buku ini mengatakan bahwa introvert sering diremehkan oleh masyarakat dan ekstrovert lebih dipuji. Tapi tahukah Anda bahwa 1 dari 3 orang di dunia sebenarnya adalah seorang introvert? Jika kita membiarkan introvert menjadi dirinya sendiri tanpa berusaha membuat semua orang menjadi ekstrovert, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkontribusi secara positif kepada dunia. Menjadi seorang introvert tidak salah, itu hanya tipe kepribadian. Padahal introvert memiliki beberapa keunggulan khusus. Susan Cain juga menulis tentang introvert sukses seperti Bill Gates dan Steve Wozniak. Introvert pandai berpikir mendalam dan membuat keputusan penting karena mereka tidak suka membuang waktu untuk obrolan ringan. Mereka juga pembicara publik yang hebat karena mereka dengan hati-hati memikirkan setiap kalimat sebelum mereka mengatakannya. Introvert juga pandai bernegosiasi karena mereka dapat melihat sesuatu dari kejauhan dan menemukan solusi yang cocok untuk semua orang. Mereka menjadi pemimpin yang baik karena mereka tenang, rendah hati, dan tegas. Introvert pandai mengatur waktu karena mereka tidak suka membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berarti. Mereka juga memiliki hubungan yang lebih baik karena mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan sekelompok kecil teman dekat daripada banyak orang. Jadi, menjadi seorang introvert adalah sesuatu yang istimewa dan kita harus menghormati dan menghargai introvert apa adanya. Mari kita lihat setiap poin dari setiap paragraf buku berjudul Quit the Power of Introverts karya Susan Cain, yang mana setiap paragraf dari buku ini membahas tentang sifat orang introvert tersebut. Paragraf pertama, paragraf ini menjelaskan bahwa masyarakat sering lebih memuji ekstrovert daripada introvert. Tetapi 1 dari 3 orang di dunia adalah seorang introvert. Jika kita memberikan kebebasan kepada introvert untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa berusaha membuat semua orang menjadi ekstrovert, maka mereka dapat tumbuh dan berkontribusi secara positif kepada dunia atau kehidupan ini. Paragraf kedua,
Paragraf ini menjelaskan bahwa menjadi seorang introvert itu tidak salah. Itu hanya tipe kepribadian. Padahal introvert memiliki kelebihan khusus dan penulis membahas introvert sukses seperti Bill Gates dan Stephen Wozniak. Pada paragraf ketiga, paragraf ini mencantumkan beberapa keuntungan yang dimiliki introvert. Misalnya, mereka pandai berpikir mendalam dan membuat keputusan penting karena tidak suka membuang waktu untuk berbasa-basi. Mereka juga pembicara publik yang hebat karena mereka dengan hati-hati memikirkan apa yang ingin mereka katakan sebelum mereka mengatakannya. Paragraf keempat, paragraf ini menjelaskan bahwa introvert pandai bernegosiasi karena mereka dapat melihat sesuatu dari kejauhan dan menemukan solusi yang cocok untuk semua orang. Mereka juga menjadi pemimpin yang baik karena mereka tenang, rendah hati, dan tegas. Paragraf kelima, paragraf ini menjelaskan bahwa introvert pandai mengatur waktu karena mereka tidak suka membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berarti. Mereka juga memiliki hubungan yang lebih baik karena mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan sekelompok kecil teman dekat daripada banyak orang. Secara keseluruhan, buku ini membahas tentang bagaimana masyarakat menghargai sifat-sifat ekstrovert seperti karisma dan keterbukaan, tetapi introvert memiliki kekuatannya sendiri yang sama berharganya. Penulis berpendapat bahwa kita harus mengenali dan menghargai kualitas unik dari introvert daripada mencoba membuat semua orang masuk dalam cetakan ekstrovert. Pada paragraf ke-6, paragraf ini menjelaskan bahwa introvert memiliki cara yang berbeda dalam mengisi ulang energinya dibanding dengan ekstrovert. Introvert lebih suka waktu tenang sendirian untuk memulihkan tenaga, sedangkan ekstrovert lebih suka bersosialisasi. Introvert bukanlah antisosial atau pemalu. Mereka hanya menikmati menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda dari ekstrovert. Pada paragraf ke-7, paragraf ini menjelaskan bahwa introvert sering disalahpahami dan diremehkan dalam masyarakat kita. Mereka tidak kalah cerdas atau kurang mampu dibandingkan ekstrovert, tetapi mereka memiliki kekuatan dan preferensi yang berbeda. Penulis mendorong para introvert untuk merangkul kualitas unik mereka dan menemukan lingkungan dan situasi yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Paragraf ke-8, paragraf ini membahas bagaimana bias masyarakat kita terhadap ekstroversi mempengaruhi anak-anak di sekolah. Penulis berpendapat bahwa anak introvert sering diabaikan atau disalahpahami oleh guru yang menghargai perilaku ekstrovert. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan kesempatan bagi anak-anak introvert yang merupakan masalah yang perlu ditangani. Pada paragraf ke-9, paragraf ini membahas bagaimana introvert dan ekstrovert dapat bekerja bersama untuk mencapai hal-hal yang besar. Penulis berpendapat bahwa tim yang sukses membutuhkan campuran introvert dan ekstrovert, masing-masing membawa kekuatan unik mereka sendiri. Dengan mengakui dan menghormati perbedaan ini, kita dapat menciptakan tempat kerja dan komunitas yang lebih inklusif dan efektif. Secara keseluruhan, buku ini adalah panggilan untuk mengenali dan menghargai nilai kualitas introvert dan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif yang merangkul semua jenis kepribadian. Penulis memberikan contoh introvert yang sukses dan berbagi penelitian tentang manfaat perilaku introvert. Dia juga menawarkan saran praktis untuk para introvert tentang cara menavigasi dunia yang seringkali menghargai sifat-sifat orang ekstrovert. Pada paragraf ke-10, paragraf ini membahas mengenai introvert dapat membuat dampak positif di dunia atau pada dunia. Penulis berpendapat bahwa introvert memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan menghasilkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Dengan merangkul sifat introvert mereka dan menemukan cara untuk berkontribusi pada komunitas dan masyarakat mereka, introvert dapat membuat perbedaan yang berarti di dunia. Paragraf ke-11, paragraf ini membahas bagaimana introvert dapat menggunakan kekuatan mereka
untuk sukses dalam karir mereka. Susan Cain berpendapat bahwa introvert seringkali cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, kreativitas, dan perhatian terhadap detail. Introvert juga dapat berhasil dalam posisi kepemimpinan dengan menjadi bijaksana, empati, dan strategis. Pada paragraf ke-12, paragraf ini menawarkan saran untuk introvert tentang cara menavigasi situasi sosial. Penulis mendorong para introvert untuk merangkul kekuatan mereka seperti kemampuan mereka untuk mendengarkan secara mendalam dan terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang lain. Dia juga menawarkan tips praktis untuk introvert tentang cara mengisi ulang energi mereka dan cara menetapkan batas dalam situasi sosial. Paragraf ke-13, paragraf ini membahas pentingnya menghargai anak introvert dan membantu mereka berkembang. Penulis berpendapat bahwa anak-anak introvert memiliki bakat dan kemampuan unik yang harus dipupuk dan dirayakan. Guru dan orang tua dapat mendukung anak-anak introvert dengan menciptakan ruang yang tenang bagi mereka untuk bekerja dan menghargai kontribusi mereka di dalam kelas. Sedangkan paragraf terakhir, paragraf ke-14, paragraf ini menyimpulkan buku dengan menegaskan kembali pentingnya mengenali dan menghargai kualitas introvert. Penulis berpendapat bahwa masyarakat yang lebih inklusif dapat berempati akan menjadi masyarakat yang menganut perilaku introvert dan ekstrovert. Dengan bekerja bersama dan menghargai perbedaan kita dapat menciptakan dunia yang lebih beragam, kreatif, dan penuh kasih sayang. Secara keseluruhan, buku ini adalah seruan yang kuat dan menginspirasi untuk mengenali nilai kualitas introvert dan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berempati. Susan Cain memberikan saran praktis dan contoh kehidupan nyata dari introvert yang sukses, dan dia menawarkan argumen yang meyakinkan mengapa perilaku introvert itu penting dan berharga. Jadi kesimpulannya, buku ini menjadi seruan untuk mengenali dan menghargai kualitas unik para introvert. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali menghargai perilaku ekstrovert, namun introvert memiliki kekuatan dan kelebihan sendiri yang sama berharganya. Dengan merangkul dan merayakan hal-hal tersebut, kualitas kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berempati, yang mengakui dan menghormati semua jenis pribadi. Introvert memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam, membuat keputusan penting, dan terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Mereka sering cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, perhatian terhadap detail, dan pemikiran strategis. Dengan menghargai perilaku introvert, kita dapat menciptakan tempat kerja dan komunitas yang lebih beragam, inovatif, dan efektif. Saya harap buku ini menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi para introvert dan siapa saja yang pernah merasakan disalahpahami atau diremehkan. Dengan merangkul kualitas unik kita dan menemukan cara untuk berkontribusi secara positif kepada dunia, kita semua dapat membuat perbedaan yang berarti dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Saya rasa demikian. Jadi begitulah teman-teman, introvert adalah anggota masyarakat kita yang luar biasa dan berharga. Dengan menghargainya dan merayakan perilaku, atau dengan menghargai dan menerima perilaku introvert, kita dapat menciptakan dunia yang lebih beragam, inovatif, dan efektif. Apakah Anda seorang introvert atau ekstrovert? Penting untuk menerima kualitas unik Anda dan mengenali kekuatan orang lain. Jadi mari kita semua bekerjasama untuk menciptakan dunia yang merayakan, menghormati semua tipe kepribadian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.